Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Jamaah Masjid Ar-Rahmah Kota Blitar, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah kami ketahui. Wazidna ilman, dan tambahkan ilmu kepada kami. Wahudan, dan tambahkan senantiasa berikan petunjuk hidayahmu kepada kami. Wa taufiqan, dan berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami ketahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, yang semoga kita bersama senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus meniti jalan yang lurus. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah karena di pagi hari ini tanggal 20 di bulan Sya'ban. Jadi kira-kira hanya tersisa 10 atau 9 hari saja kita masuk ke bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah sampai di pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan yang paling penting setelah Allah berikan umur, setelah Allah berikan nikmat sehat, Allah langkahkan kaki kita sampai kita bisa ketemu di tempat ini. Karena berapa banyak orang yang sehat, orang yang ada Allah kasih kesempatan umur, tapi disia-siakan.
Padahal salah satu yang akan Allah tanya nanti di hari kiamat kepada kita dan wajib dijawab. An umrihi fima afna. Umurnya habis untuk apa? Tadi kita sampai di sini jam berapa begitu? Kita lihat Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua, amin. Beberapa teman-teman masih muda gitu ya, saya mau ngomong ndak enak, ndak ngomong kok gemes gitu. Itu di waktu orang doa, di waktu orang sholat tahajud, dia duduk di depan sana. Laki-lakinya 3, perempuannya 1. Ya Allah. Itu rasanya umur itu bisa dipek punya orang gitu. Itu kok sampean tak PE gitu loh. Buat nambah waktu saya. Nah ini, maka kita bersyukur hadirin, ada orang sehat walafiat, ya wis tangi, ndak ngantuk, sudah bangun dia. Bahkan boleh jadi dari malam belum tidur. Tapi sama Allah tidak ditempatkan di tempat yang baik. Maka sampai para ulama itu mengatakan, apabila engkau ingin tahu posisimu di sisi Allah, maka lihat di mana Allah menempatkan dirimu. Jadi kalau kita pengen tahu posisi kita di tempatnya Allah itu seperti apa, apakah kita itu berposisi mulia, berposisi hina, berposisi tidak direken sama Allah, itu cara ngelihatnya satu, di mana Allah menempatkan kita. Kalau Allah tempatkan kita di tempat-tempat yang baik, insya Allah husnudzon aja. Mudah-mudahan husnudzon kita sama Allah diterima, insya Allah kita orang mulia. Walaupun tetap tidak boleh sombong. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, mendakwahkan sunnahnya, dan sekarang ditambahi satu, karena mohon maaf, banyak orang mengamalkan sunnah, banyak orang mendakwahkan sunnah, tapi tidak memperjuangkan ketika sunnah itu diinjak-injak. Wake, golek amane dewe. Yang penting selamat. Bahasa mereka itu gak usah neko-neko. Padahal sunnah ini kalau tidak diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperjuangkan pula oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka sampai detik ini kita tidak akan dapat hidayah sunnah itu. Maka salah satu sebab sampainya sunnah kepada kita, tentu setelah kehendak Allah Ta'ala, itu adalah perjuangannya orang-orang yang berdarah-darah untuk sunnah. Sampai untuk mempertahankan keyakinan, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal itu rela kok dipenjara. Sampai dikatakan pukulan kepada Imam Ahmad di penjara itu, kalau dipukulkan ke unta dewasa, itu sekali pukul untanya mati. Itu orang yang betul-betul kita yakin sunnah banget. Lah ini ada yang kemudian mengamalkan cuma tampilan luar. Ngajinya dianggap kitab-kitab sunnah, tapi ketika syariat Allah diinjak-injak, meneng. Ini sunnahnya siapa? Ini sunnahnya orang-orang murji'ah. Orang-orang apa? Tahu murji'ah ya? Yang jual rujak di sebelah alun-alun itu. Sunnahnya siapa? Orang-orang murji'ah. Dan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Fitnahnya murji'ah dari zaman ke zaman itu jauh lebih berbahaya dibandingkan fitnahnya khawarij. Sementara pengajian kita sekarang sering ngantemi khawarij, tidak pernah bahas murji'ah. Nah, nanti insya Allah tugasnya Ustadz Ganang. Kadung konangan ya. Kalau saya kan masih belum konangan, masih gaya imut-imut gitu Ustadz. Kalau Ustadz Ganang itu lapo-lapo kadung konangan.
Maka sekalian aja bahas masalah akidah tentang penyimpangan siapa? Murji'ah. Murji'ah itu orang yang wes sing penting atine iman, apapun yang dilakukan iman tidak akan berkurang. Tetap imani ngepol. Itu apa? Murji'ah. Termasuk Murji'ah itu kelompok yang mengatakan benar salai pemerintah aku manut. Itu termasuk kelompok apa? Murji'ah. Nah, maka hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dipertemukan Allah dalam nuansa yang baik, niatan yang baik, di tempat yang baik, dan insya Allah semua niat-niat baik kita ini oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara di pagi hari ini detik-detik menuju bulan Ramadan. Apa yang kita maksudkan? Yang kita maksudkan adalah semua di antara kita insya Allah sudah faham dan sampun waleh gitu loh. Karena kita ini masuk bulan Ramadan bukan sekali dua kali. Saya tanya yang rotok sepuh tapi gak sepuh banget ya. Nun sewu panjenengan. Panjenengan puasa Ramadan sudah berapa kali? Sekarang usia berapa kalau boleh tahu? Atau panjenengan aja? 62. Kalau katakan panjenengan puasa Ramadan mulai umur 15 gitu, berarti sudah puasa sudah 47 kali. Tidak pernah mokel itu. Oh, mosok blas? Wah, ya genah ya. 47 kali puasa loh. Nah, sekarang pertanyaan buat kita masing-masing. 47 kali masuk madrasah Ramadan oleh apa? Loh, jangan ketawa, dijawab ini. Dapat apa? Madrasah Ramadan itu kan sekolahan, madrasah. Kita belajar setiap Ramadan ada peningkatan, ada upgrade iman. Terus untuk yang sudah Ramadannya 40 kali, 30 kali, 20 kali, orang dapat S1 saja itu cuma cukup butuh waktu 18 tahun. S1. Lah kalau sudah 40 kali, S-nya sudah banyak ini. Maka kalau dikumpulkan ijazah gitu, ini luar biasa. Profesor kira-kira ya. Nah, sampai kemudian kita tahu pertanyaan-pertanyaan yang muncul tiap Ramadan itu sampai ustadz itu padahal yo gak pinter, mali ketok koyok pinter. Kenapa? Pertanyaan Ramadan gak pernah kreatif, pancet. Ustadz sikatan awan-awan gayodol. Angsal boten. Coba, ini pertanyaan sudah terulang berapa kali ini? Ustadz adzan subuh, di piring masih ada nasi tinggal beberapa suapan. Ustadz saya tadi malam jima sama istri saya. Tangi pas adzan, boleh puasa apa enggak? Atau kalau perempuan, jawab santriwati ini ya, santriwati. Santriwati darah haid kering jam 12 malam. Tapi kan nampaknya aneh orang mandi jam 12 malam ya. Diniatkan nanti saya mau mandi setengah 4 lah karena subuhnya jam 4. Setelah mandi sempat sahur. Ternyata bangunnya pas adzan subuh, boleh puasa enggak? Ayo. Enggak pernah begitu? Nah, jadi pertanyaan terulang. Nampaknya Ramadan kita ini enggak berubah. Nah, maka hadirin sekalian, setiap dari kita insya Allah kalau mau ketemu Ramadan seperti ini, apalagi ini sudah menjelang injury time, sudah dikit lagi, itu perasaannya insya Allah kami pribadi dan panjenengan semua sama. Perasaannya dua, yo seneng karena ketemu Ramadannya. Belum tentu loh, seneng puasanya belum tentu. Seneng karena puasa itu belum tentu. Tapi seneng karena ketemu bulannya hampir pasti. Hampir pasti. Karena bulannya itu ampunan, rahmat, Allah menurunkan semua keberkahan, kan begitu.
Itu pasti. Tapi kalau seneng karena puasa, model saya Pak, saya ini tidak seneng poso. Tidak seneng poso. Dan ini jujur, walaupun kadang-kadang jujurnya kebangetan ya, jujur gak seneng poso itu. Saya puasa sunnah itu setahun cuma 2 kali. Puasa sunnah itu setahun 2 kali. Tidak tahu nambah, mudah-mudahan gak kurang. Arafah sama Asyura. Tok. Asyura itu kan bahkan afdolnya kan 9-10. Saya 9-nya enggak, 10 itu. Boleh Ustaz? Ya boleh. Tapi kemudian kan nampaknya enggak lazim. Karena memang kekuatan tubuh saya ini bukan pada ibadah puasa. Bukan pada puasa. Nah, maka perasaan yang pertama mesti seneng ketemu Ramadan. Minimal untuk manusia semacam saya itu kroso, pokok melbu Ramadan dosa mesti entek. Dan kita harus yakin. Karena apa? Ramadan ini pemberian Allah yang terbesar, itu mohon maaf, bukan pelipat gandaan pahala. Mohon maaf ya. Karena kita ini ngitung pahala seperti kalkulatornya bakul ndok. Ndok rego piro, sak kilo piro, pakan piro. Padahal pahala itu haknya siapa? Allah. Nah, tapi yang pasti di bulan Ramadan itu, yang insya Allah pemberian Allah terbesar buat kita itu ampunan. Dan hampir semuanya insya Allah diampuni. Sampai Rasul bilang apa? Orang celaka itu adalah orang yang sempat masuk ke bulan Ramadan, kemudian Ramadannya habis, dosanya dia belum terampuni. Kenapa dibilang celaka? Kebangetan. Kenapa kebangetan? Di bulan Ramadan itu cukup posoi imanan wahtisaban. Apa arti iman? Wes pokok niatmu ikhlas krono Gusti Allah gitu, iman sudah itu. Wahtisaban, ihtisaban itu betul-betul ngarep ganjaran dari Allah. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ampunan siang. Dan ada ampunan malam. Apa ampunan malam? Tarawih. Man qama ramadhana. Kalau yang tadi apa? Man soma. Barang siapa yang puasa siang. Malamnya man qama, barang siapa sholat tarawih. Ramadhana pada bulan Ramadan, iman ihtisab. Ihtisab itu minta pahala sama Allah. Allah ampuni semua dosanya dia yang telah lalu. Nah, maka yang pertama perasaan kita seneng. Nomor 2, hati-hati. Ketar-ketir. Apa ketar-ketir itu? Was-was. Khawatir. Kalaupun sekarang kita ini yang duduk di majelis ta'lim ini, ternyata umur kita tidak sampai masuk pintu gerbang bulan Ramadan. Angkat tangan. Yang yakin umurnya sampai bisa ketemu Ramadan. Monggo, angkat tangan. Tidak ada yang yakin? Serius? Lah, panjenengan tak dedes lah situ gitu. Serius, yakin? Yakin? Umur di tangan siapa? Terus Anda yakin dari mana? Lah, Rasulullah imannya kuat loh Pak. Rasulullah juga meninggal tapi. Lah kapan? Nah kalau enggak tahu kenapa kok yakin? Nah, ini rotok bulat ini. Nah, kalau keyakinan dengan harapan ketemu, bagus. Yakin dalam artian apa? Harapan kita insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Karena kalau tidak ketemu kan eman banget ya. Ini kesempatan luar biasa. Tapi normalnya manusia tidak ada yang tahu. Panjenengan tak ceritain. Dan panjenengan kalau ngelihat ceramah kami yang lain insya Allah sudah paham. Ada perempuan umur 42 tahun. 42 itu kan belum tua ya. 42 itu ya paruh baya lah ya. Sudah suaminya berangkat kantor, dia siap-siap rumah karena nanti malam tarawih. Ini hari terakhir bulan Sya'ban.
Bersihin rumah sama dia, dicuciin semua, dirapiin, semua rapi. Sarung bakal suami nanti malam terawih dicuci, baju koko bakal suami dicuci, mukenahnya dia dicuci, semua rapi. Setelah semua selesai, sarungnya digantung, baju kokonya digantung, mukenahnya digantung. Rukuhnya digantung. Sudah 4:30 sore menjelang suami pulang kantor, dia mandi. Harapannya nanti kalau suami datang tinggal nunggu suami mandi berangkat bareng-bareng. Apa yang terjadi hadirin? Masuk kamar mandi, kepleset karena mungkin mulai pagi sudah capek dia. Itu kepalanya yang belakang ini ketatap ujung dari bak mandi. Jatuh, suaminya pulang, buka kamar mandi, istrinya meninggal. Kejadian seperti ini mungkin percis sama kita enggak. Tapi kemungkinan meninggalnya ada apa enggak? Ada. Bulan Januari yang lalu tahu? Di perempatan jalan, sepeda motor banyak, mobil banyak, lampu merah, semuanya berhenti, dari belakang truk besar. Bung 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 bung. Yang meninggal berapa? Banyak. Dalam keadaan mereka yakin seperti kita, tidak mungkin mati. Dan mereka yang hari ini meninggal, kemarin ya seperti panjenengan ini. Sik dawa oleh aku. Ada lagi cerita yang lain, check up. Dan rutin dia lakukan check up menjelang Ramadan. Saya tidak usah nyebut tempat, tidak usah nyebut nama ini karena sekarang YouTube ini rotok ruwet sekarang Ustaz. Diketak-ketoki mbek wong ini lek apa sapi ini ora apa-apa. Elek-elek itu. Sudah akhirnya muncul apa somasi lah, macam-macam. Namanya manusia akhir zaman ya. Sudah check up ke rumah sakit supaya nanti Ramadan tenang. Umurnya saya tidak tahu persis. Pokok kalau lihat wajah gitu ya kira-kira antara mendekati 60 tahun lah. Deket 57, 58 mungkin. Check up. Orang kaya. Periksa jantung normal, ginjal normal, paru-paru normal, tekanan darah bagus, asam urat bagus, kolesterol semuanya fit. Kata dokternya siap masuk bulan Ramadan. Asik. Dalam hatinya apa? Sehat kabeh, gak mungkin mati. Keluar rumah sakit, seret, sikat sama truk, mati juga. Sehat semua loh, apalagi panjenengan yang sakit-sakit ini. Asam urat bagus enggak? Surawani mangan kacang ya. Kolesterol. Waduh, apalagi. Nah artinya, maka mendekati bulan Ramadan seperti ini, perasaan kita insya Allah sama. Yuk kepingin ketemu Ramadan, ya kan? Seneng ketemu bulan Ramadan. Insya Allah ada peluang diampuni besar oleh Allah buat dosa-dosa kita. Tapi kita juga khawatir, was-was kalau memang Allah takdirkan, mudah-mudahan tidak, umur kita tidak sampai ketemu bulan Ramadan. Nah, maka hadirin sekalian, disitulah kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan wal asri, demi masa itu, maka beliau katakan apa? Al-umru ra'su malil insan. Umur itu modal terbesarnya manusia. Jadi modal kita ini apa? Umur. Oh bukan Ustadz, sehat. Ente punya umur masih sakit, masih ada peluang baik. Sabar. Iya, orang sakit kayak iso lapo-lapo. Dapat pahala enggak? Dapat kalau dia bisa apa? Sabar. Ridho atas ketetapan Allah, tetap lisannya itu walaupun tidak bisa gerak, dia istighfar, dia sholawat, dia bertasbih kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, selesai. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluh. Terputus semua amalnya kalau sudah meninggal dunia. Betul enggak? Iya. Nah, maka hadirin sekalian, sekarang ayo kita coba ngecek teman kita. Panjenengan punya enggak teman seumuran yang sudah meninggal? Yang seumuran sama panjenengan, SD-nya bareng, SMP bareng, SMA bareng, atau bareng SD ini tok, bareng SMP ini tok, bareng SMA ini tok. Yang sekarang mereka sudah meninggal, punya teman-teman seumuran yang sudah meninggal.
Kalau panjenengan ya banyak, ya. Jangan-jangan panjenengan ini sisa satu saja, masih yang panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Punya enggak teman seumuran yang sudah meninggal? Atau kemarin karena corona, gerudukan itu meninggal massal itu. Apalagi yang delta kan, dengar orang panas dikit meneh beritanya di grup WA wis meninggal. Hari ini batuk seperti panjenengan barusan, nanti zuhur meninggal. Kan banyak. Nah, kalau kita dengerin dengan baik, jangan salah paham. Dengerin dengan baik. Kalau boleh ngomong, maka kita akan ngomong apa? Allah ndak adil. Tapi kan ndak boleh ngomong begitu ya. Loh Ustadz, kenapa ndak adilnya? Itu teman antum yang kemarin sudah meninggal, itu akan protes sama Allah. Ya Allah, kok penak koncoku sik urip? Kok saya sudah meninggal? Loh dia kok enak masih hidup? Dia masih punya kesempatan istighfar. Dia masih punya kesempatan tobat. Dia masih bisa sujud sama Allah. Dia masih bisa kemudian bersedekah dengan hartanya. Saya kedisian mati. Coba bayangin. Apa yang terjadi hadirin? Kalau boleh ngomong Allah ndak adil, nampaknya Allah ndak adil. Nah, maka daripada kita ngomong Allah tidak adil, maka urusan teman yang sudah meninggal itu jadikan pelajaran. Mereka sekarang kepingin balik ke dunia untuk istighfar, untuk tobat, untuk sedekah. Sampai ketika ada ayat Al-Quran, ketika salah seorang di antara manusia itu meninggal, mereka bilang apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Dijawab sama malaikat, ya ahmak. Ahmak itu di atasnya bodoh. Dungu atau idiot lah. Katanya malaikat, ya ahmak, min hunaka ji'ta. Kamu kok minta balik ke dunia, padahal kamu ini datang barusan dari sana. Yo, sik tas teko kok njaluk balik. Seharusnya omonganmu ini kamu lakukan waktu kamu di sana. Sama seperti seorang anak yang nangis ketika orang tuanya meninggal karena tidak sempat berbakti. Loh, lah wingi nandi? Kemarin kemana? Nah, maka hadirin sekalian, kita ini masih Allah kasih umur, ini modal yang besar. Sampai ada yang mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tunda sebentar saja ya Allah. Kenapa dia minta ditunda sebentar? Karena dia tahu dia sudah mati. Maka dia mintanya apa? Wes gak usah akeh-akeh Gusti Allah. Titik ae, tambono titik. Yang cukup buat dua. Yang pertama, cukup buat datang ke notaris, itu semua tanah saya jadikan aktenya akte wakaf. Nanti notaris selesai tanda tangan, mati tidak apa-apa sudah. Bisa begitu? Telat Pak Le, maka anda-andain yang punya tanah banyak itu nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu ngomong sama malaikat. Malaikat maut butuh duit berapa? Tak kasih rekening, tak kasih cek, tulisan dewe. Tunda 10 hari. Bisa? Ada kisah nyata ini di Inggris, kisah nyata. Orang salah satu 10 terkaya di Inggris. Jadi bukan 10 terkayanya Indonesia, ini 10 terkaya di Inggris. Dia divonis oleh dokter kena penyakit kanker dan sudah stadium 4. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan dan memberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Karena orang sakit kanker itu Pak, jarang sekali ketahuan ketika stadium 1. Stadium 2. Rata-rata sudah berapa? 3 atau 4. Sekali menghitung hari aja kan. Nah sudah. Maka dibilang sama dokter, umurmu tinggal seminggu. Pas, kari seminggu tok. Itu hitung-hitungan secara apa? Medis. Dia pulang ke rumah. Dia cairkan fulusnya dia di bank. Dia bawa dengan 2 koper besar.
ditumpahkan di depan dokter, brek. Dibilang apa? Kasih saya waktu setahun. Ini uang PNKB. Ya apa coro nih pokok setahun. Ini uang sebanyak ini semuanya buat kamu. Apa kata dokternya? Hari ini uang kamu tidak manfaat. Coba. Hari ini uang kamu tidak manfaat. Mau yang jadi presiden. Terus datang ke dokter, jabatanku PN. Tapi kalau aku setahun, bisa? Tidak bisa. Nah, maka hadirin sekalian, di pagi hari ini secara ya singkat aja lah, ya mungkin insya Allah sampai jam setengah 8 atau jam 8 kurang dikit lah minimal ya. Kita akan, kenapa goyang kabeh? Tidak, sebentar dok, paling telat jam 6 ya, paling telat jam 6. Kita akan sampaikan ada kunci yang apabila kunci ini Anda lakukan, kalau mudah-mudahan enggak, amin. Kalau ternyata umur kita enggak sampai Ramadan, kita sudah dapat pahala Ramadan. Nah ini penting ini, mau. Kalau misalkan kita ini enggak sampai ketemu Ramadan gitu loh, ternyata keduluan takdir meninggal, dan enggak usah parno banget lah dengar kata meninggal itu, enggak usah nemen-nemen lah. Kabeh bakal mati. Enggak usah terlalu meninggal. Murah banget. Enggak usah gitu-gitu, enggak usah. 1 miliar. Murah banget, tahu itu Ustaz? Enggak tahu itu? Tanya sama Abu Syan. Oh, tahu. Itu yang crazy rich. Sekarang rich-nya hilang kan? Sisa apanya? Crazy-nya. Beli jam harganya 1 M. Terus dia guyon sama teman-teman yang bikin konten, 1 miliar, murah banget. Mentolong merekes saya. Itu orang-orang yang tidak punya hati itu. Tidak ada empatinya sama manusia sama sekali. Tidak boleh orang seperti itu, ya kan? Dan sekarang apa? Dibilang sama orang digodoh, 20 tahun, lama banget. Apa? Oh malah sebentar ya? Sebentar banget. 20 tahun di penjara. Dan ternyata dia bukan orang kaya. Ternyata apa? Permainannya cukong untuk money laundry. Cuci uang. Jadi orang-orang kaya yang duitnya tidak jelas dari mana itu mereka kepingin supaya nampaknya penghasilan mereka itu ada sumber yang jelas. Maka dititipkan karek nom ini sekedar jadi boneka, tapi uangnya tetap punya siapa? Cukong tadi, situlah Pak, dunia ini sebegitu itu. Panjenengan mau main apa sih? Mau main apa di dunia ini? Semuanya main-main. Permainan tok, lucu dunia ini. La'ibun walahun. Permainan dan sesuatu yang sia-sia. Sampai dikatakan dalam hadis, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini sama Allah sudah dibikin dilaknat sudah. Dan terlaknat semua isinya. Kecuali apa? Zikrullah wa mawala wa muta'allimun wa alimun. Kecuali orang-orang yang zikir dan perangkat-perangkat tentang zikir, dan orang alim dan orang yang mau belajar, itu tidak dilaknat. Nah sudah, maka ada kunci yang kemudian apabila kita amalkan, insya Allah pahala Ramadan dapat walaupun tidak sempat ketemu Ramadan. Karena apa? 10 hari menjelang Ramadan ini semua kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Ada tidak meninggal tapi tiba-tiba na'udzubillah pulang sawah, mandi, makan, istirahat, nunggu adzan subuh, tiduran. Nunggu adzan zuhur, tiduran dia sebentar gitu. Harapannya dia nanti azan zuhur dia bangun ke musola sebelah rumah. Dan ini kisah nyata juga. Bangun-bangun tidak bisa gerak. Kenapa? Stroke. Na'udzubillah min dzalik. Dan doa Pak ya, doa sama Allah minta dijauhkan dari penyakit stroke ya. Karena penyakit stroke ini nampaknya bukan cuma orang yang sakit perlu sabar. Tapi orang yang ngerawat juga perlu sabar. Kita khawatir kalau kita sakit itu, kita nanti malah membebani orang di sekitar kita.
Dan kita tidak maulah meninggal itu ngerepoti orang, tidak mau. Mudah-mudahan kita ini semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah sedang sujud di masjid. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ada dua hal yang ini menjadi garansi. Menjadi apa? Garansi. Kalaupun nanti kita meninggal sebelum masuk bulan Ramadan, pahala Ramadan kita sudah dapat. Ada berapa? Dua. Nomor satu, faktornya apa? Faktor niat. Faktor apa hadirin? Niat. Dan niat ini penting banget, tidak bisa diremehkan. Niat ini apa? Penting banget, tidak boleh diremehkan. Urusan niat ini. Karena niat ini memegang separuh porsi dari agama. Separuhnya niat, separuhnya mencocoki sunnah Rasulullah. Atau kalau bahasanya nomor satu ikhlas, nomor dua mutaba'ah. Kan begitu. Ada orang kemudian ibadahnya sama seperti Rasulullah, tapi hatinya tidak ikhlas, tidak diterima. Ada orang ibadahnya ikhlas banget, tapi sholat zuhurnya 7 rakaat, tidak akan diterima. Dan hati-hati, kita ini yang mengaku sudah style sunnah. Hati-hati lihat, saya bilang apa? Style sunnah. Dengerin. Mencocoki sunnah jauh lebih mudah dibandingkan notoati untuk ikhlas. Cocok dengan sunnah gampang pol. Kenapa? Kitab hadis itu lengkap. Rasul makannya bagaimana, sujudnya seperti apa, tahiyatnya bagaimana, iya enggak? Berdirinya seperti apa ketika sholat, itu wakeh di kitab hadis. Tinggal dibaca, dipelajari di depan guru, selesai. Amalan antum sama seperti Rasulullah. Yang susah apa? Noto niat. Karena sekarang semakin sama dengan Rasul, semakin abot ikhlasnya. Semakin sama dengan Rasul, semakin besar peluang untuk sombongnya. Iya apa enggak? Loh, kita ini tahu enggak, isbal itu dilakukan untuk menghindari kesombongan, kan begitu? Jadi jangan isbal supaya tidak sombong. Sekarang isbal malah sombong. Sekarang enggak isbal malah sombong. Loh iya apa kok malah walak-walik ini agama sekarang ini? Rasul bilang jangan isbal, karena isbal itu ciri orang sombong. Iya kan? Khuyala. Sekarang tidak isbal itu malah buka peluang untuk sombong. Ketika dirinya merasa tidak isbal, ngelihat orang lain apa? Isbal. Neraka. Kesian kamu ya, masuk neraka hanya gara-gara kain. Kok empani gak lucu eram gitu loh. Ada orang nanti di neraka itu sholatnya bagus, puasanya bagus, mlebu neraka. Koncone sing ahli karaoke takon, "Mas, sampean bela di Masjid Ar-Rahmah terus, Mas? Aku karuan mlebu neraka karaoke ben bengi, Mas. Sampean di Masjid Ar-Rahmah?" "Iya." "Lu kok mlebu neraka?" "Celonoku kedawan titik." Lu mosok ya pantas gitu itu ya. Tapi sudahlah, enggak usah ngomong itu, terlalu sensitif ya. Nah, sudah sensitifnya ngomong isbal dan jenggot itu seperti sensitif ngomong berat badan di depan perempuan. Sesensitif itu, betul ya? Perempuan itu kalau ditanya berat badan itu kan mencap tok, gak wani ngomong. Kenapa? Rata-rata perempuan itu kalau ngomong berat badan itu untuk mereka kayak ngajak perang gitu. Rusia Ukraina itu kayak nantang perang. Nah, sudah. Maka yang pertama faktor apa? Niat. Dan ini penting banget karena niat ini memegang porsi separuh agama. Memegang porsi berapa? Separuh agama. Sampai para ulama termasuk di dalamnya Al-Fudail ibnu Iyadh, dia mengatakan apa? Tidaklah aku melawan diriku yang paling berat kecuali aku melawannya untuk ikhlas. Jadi melawan diri untuk melawan ngantuk masih gampang. Melawan diri untuk melawan lapar gampang.
Melawan diri untuk menundukkan pandangan dari yang haram, yo roto angel. Tapi sik gampang. Oh ya Ustaz. Waduh, sekarang ini laki-laki ini disuruh ghadul basar. Tapi ghadul basar itu fitnahnya tambah besar. Jadi karuan dangak ini seroto api. Ketok sirai mbek rambutnya sik lumayan. Mudun titik tek lu. Jadi ya, tapi masih bisa. Tapi kata Al-Fudail Ibnu Iyadz apa? Yang paling berat ketika saya melawan diri sendiri, ketika saya melawan diri saya untuk mengeluarkan hawa nafsu dan untuk ikhlas. Iku wabot. Itu apa? Berat. Sampai dibilang apa? Terkadang aku menang dan tidak jarang aku kalah. Tidak jarang aku kalah. Nah, maka faktor niat ini penting. Kita akan sebutkan 3 hadis saja. Yang lainnya insya Allah masih banyak dan panjenengan tidak usah ruwet-ruwet lagi golek hadis masalah niat itu. Buka aja Riyadhus Shalihin. Itu kitab hadis yang paling barokah itu. Buka kitab apa? Riyadhus Shalihin, ketemu sudah faktor-faktor niat ini. Nomor 1. Insya Allah panjenengan semua sudah tahu. Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW apabila ada seorang manusia mau tidur malam. Terus ketika dia mau tidur itu di dalam hati niat, ya Allah nanti malam saya niat sholat tahajud. Ternyata dia terbangun di waktu azan subuh. Bangunnya kapan? Azan. Apa kata Rasulullah? Allah catatkan untuknya pahala tahajud. Sholat tahajud enggak dia? Enggak. Lu kok enak dapat pahala tahajud? Faktornya apa? Niat. Tapi nanti saya jelasin. Ada niat itu yang dicatat niat sama Allah. Ada orang epo-epoin niat padahal angen-angen tok. Dan itu Allah Maha tahu, enggak bisa dibohongin. Mana orang yang akan Allah berikan pahala niat dan mana orang yang Allah cuekin dia. Kenapa? Karena niatnya main-main. Itu hadis yang pertama. Jadi Allah tuliskan untuknya pahala sholat tahajud. Padahal dia tidak sholat. Menang di mana? Menang urusan niat. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW dengan para sahabat berangkat perang. Kemudian di tengah jalan Rasulullah bilang apa? Inna khalafna aqwaman bil madinati. Kita ini meninggalkan beberapa orang di kota Medina. Tidak ikut perang. Kita tinggal mereka di kota Madinah. Ma salakna wadiyan wala jabalan illa wa hum ma'ana fil ajri. Tidaklah kita melewati lembah, turun gitu. Dan tidaklah kita mendaki sebuah gunung untuk berangkat perang ini illa wa hum ma'ana fil ajri. Kecuali mereka bersama kita di dalam pahala. Pahala ini oleh podo percis gak kurang belas. Padahal mereka di mana? Di Madinah. Ndak melok melaku, ndak ikut turun, ndak ikut naik. Kenapa Rasul bilang mereka dapat pahala yang sama? Habasahumul marad. Karena mereka ditahan ndak ikut perang gara-gara sakit. Hatinya niat kepingin ikut perang. Mereka punya niat, tapi karena mereka ada uzur yang menghalangi mereka dari niatan mereka, Allah tidak zalim kepada mereka. Karena yang bikin mereka sakit siapa? Takdirnya Allah. Maka karena mereka punya niat, oleh Allah dicatatkan pahala yang sama seperti orang yang berangkat perang. Coba. Maka eman kalau tidak punya niat. Hadis yang ketiga. Ini roto enak ya roto gak enak. Ini hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan an-nas arba'atu aqsam. Manusia itu 4 jenis. Nampaknya jam 8 betulan ini. Manusia itu berapa? 4 jenis. Nomor 1, ghani, orang kaya.
Kekayaannya habis untuk taat kepada Allah. Habis untuk apa? Taat. Artinya ada panti asuhan, kasih. Ada bangun masjid, bantu. Ada butuh tanah, wakaf, diwakafkan tanahnya dia. Ada anak mau sekolah pondok tidak punya biaya, dibiayai. Ada anak muda mau nikah tidak punya duit, kasih duit. Ada masjid butuh mobil operasional, kasih mobil operasional. Masya Allah. Jadi kayanya itu manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Itu orang pertama. Orang kedua, fakir, orang miskin. Tapi orang miskin ini bilang apa? Ya Allah, kalau saya kaya seperti dia, saya pakai harta saya seperti dia menggunakan hartanya. Saya mau habiskan harta saya untuk taat kepadamu ya Allah. Rasulullah bilang apa? Fahuma, wong loro iki, dua orang ini fil ajri sawaun, pahala mereka sama. Coba, pahala mereka sama. Maka kita sing melarat-melarat iki aja kehilangan niat, Pak. Wis melarat gak duwe niat mana kan susah ini. Sementara kalau kita punya niat menyamai orang kaya dalam kebaikannya, maka kebaikannya orang kaya sebesar apapun kita dapat pahala yang sama. Faktornya apa? Niat. Sing gak enak. Nomor 4. Manusia ketiga siapa? Ghani, orang kaya. Tapi apa? Dia habiskan kekayaannya untuk maksiat. Na'udzubillah, pural. Na'udzubillah, zina, karaoke, ngebosi temennya, mabuk, nanggap. Maksud saya suruh ngomong wayang. Nanggap dangdut yang biduannya itu, astagfirullah, ngomong tok lu gak mentolo Pak, astagfirullahaladzim. Sudah, pokok jelek, mabuk, narkoba, rekreasi ke tempat sepi, nyewa villa besar, masukkan perempuan. Habis, itu orang ketiga. Karena memang dia orang kaya. Orang keempat, melaseram, melarat, fakir. Tapi apa? Jero niati niat, enak era mau sugih koyo ngono iku rek. Aku lek sugih koyo sampeyan ae. Tak gawe mabuk, zina, nyewa wong wedok, karaokean. Padahal orang apa ini? Miskin. Apa kata Rasulullah? Fahuma fil wizri sawa. Wong loro iki dosane padha. Orang dua ini dosanya apa? Sama. Nomor 3 sik lumayan krasa enake. Nomor 4. Gak melok ngrasakno dosane gede. Hati-hati panjenengan. Panjenengan menjadi orang kedua saja, mendingan. Lek iso orang nomor 1. Paling apes, ojo dadi wong nomor 4. Wis melarat kepingin elek gak krasa, dosane kenek. Nah ini niat. Nah maka hadirin sekalian, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan, kok niat itu sehebat itu ya, sekedar punya niat, pahala dapat. Sekedar punya niat dapat apa? Pahala. Maka kata Ibnu Qayyim apa? Tapi ingat, an-niyatu yafruqu bil amani. Niat itu berbeda dengan angan-angan. Angan-angan itu bahasa Arabnya apa? Umniyatun. Jamaknya amani. Angan-angan. Gini, kemudian Ibnu Qayyim bilang, niat itu ciri khasnya 2. Jadi panjenengan sekarang niat atau mek sekedar angan-angan kosong itu lihat 2 ini. Aku iki niat tenanan opo mek apa bahasa Jawanya angan-angan yang pas itu apa? Artinya ya apa? Katok. Getokan. Epok-epok ya. Lamunan, khayalan gitu loh. Itu lebih pas maknanya sepertinya ya. Nah sudah nomor 1 kata Ibnu Qayyim, kalau niat ciri khas nomor 1 apa?
As-sa'yu ila husulihi. Dia berikhtiar untuk dapat apa yang dia niatkan. Itu ciri orang niat. Jadi niat kaya, turu, lo ya gak niat, itu namanya khayal itu, angen-angen. Orang niat kaya, yo kerja. Jangan sampai kemudian pengen kaya, Dimas Kanjeng taat pribadi. Tahu? Penggandaan uang itu. Kalau saya, Pak, tidak perlu uang yang digandakan. Coba iso istri aja. Istri tak kon nyetak ulang moro-moro lahir umur 17 garap maneh. Nanti udah mulai umur 40 lagi kirim lagi, Mas gandakno situ engkas. Coba bisa. Iya enggak? Dan belum ada di Indonesia ini orang terlalu baik gitu loh. Sugi aja itu kok saya enggak yakin, malah suudzon. Jadi lihat orang kaya kapien itu ya. Ayo kita kaya bersama-sama, itu saya malah suudzon saya. Iki tenan pora aja nih. Lek melarat aja ajak wake. Banyak. Tapi sogi aja. Karena mental orang kita ini, Pak, ben aku ae sing soge, sampean butuh apa tak kei. Mental orang kita begitu. Jujur iya apa ndak? Sampean lek butuh masjid, teko nang omahku gawa proposal tak tutup. Itu mental orang kita. Mentalnya itu gak gelem kesaingan. Ben diakoni sing soge mek aku tok. Maka kalau ada orang kaya, saya ini Pak tidak ingin kaya sendiri. Saya ingin kita kaya bersama-sama. Pret. Dolanmu kurang adoh Mas gitu loh. Jadi ini cuma sekedar muru, ngerti muru? Apa muru itu apa ya? Ngontruk, pet. Tidak ada isinya. Nah, maka yang pertama kata Ibnu Qayyim, orang yang niat itu orang yang menampakkan ikhtiar di mata Allah Ta'ala. Yang kedua apa? An-nadamu ala fawatihi. Orang yang niat itu, kalau apa yang dia niatkan luput, tidak dapat, dia nyesel. Nangis kalau perlu. Sementara orang yang berkhayal, ketika tidak mendapatkan apa yang dia angan-angankan, biasa. Tahu orang mancing? Orang mancing itu kalau saya pribadi bagi jadi dua. Nomor satu, mancing karena niat untuk cari ikan dan itu profesi, maka dia semangat. Bahkan umpan pancingnya itu bukan sekedar rumput ngeracik, iya enggak? Diracik ada peletnya, ada telurnya. Pelet bukan pelet dukun loh, bukan. Pelet apa? Pelet itu pakan itu, pakan ikan, campur telur, bahkan kadang-kadang ada gerusan ikan asinnya. Niat, karena memang profesi dia perlu dapat ikan. Ada orang mancing model dua, sing penting metu teko omah gak dipernguti bojo. Dapat ikan bukan prioritas. Sing penting apa? Ono alasan metu omah. Bahkan tukang pancing nomor 2 ini kadang-kadang mancing tanpa umpan. Alah sing penting ketok ono pancing ini. Sing penting penak nyekel be kadang-kadang. Temennya tanya, "Wis entuk, Mas?" Ora. Memang gak berharap oleh. Ada yang lebih parah, Pak. Jangankan umpan, kailnya ndak ada, mek senar tok. Sopo rono iwak luput. Jangankan kail, senar, kadang-kadang mek joran tok. Jorane sing dicelupno banyu. Lapo, Mas? Mancing. Mancing apa? Perkara. Bukan mancing ikan, ini mancing apa? Mancing masalah ini. Nah, itu orang yang berangan-angan, ndak dapat ikan, ndak sedih blas, karena yang dicari memang bukan ikan. Nah, kita jangan-jangan ke Ramadan juga begitu. Panjenengan ketemu Ramadan niat apa angen-angen? Niat. Buktinya apa? Ikhtiarnya apa sekarang coba? Blitar.
Apa? Bukti bahwa Anda itu niat. Angen-angen. Khayal ini. Nah sekarang lihat. Untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul niat, minimal harus ada 4. Harus ada berapa? Bukan istri, bukan. Jangan takut. Bukan istri. Minimal harus ada berapa? 4 hal. Nomor 1. Niat itu terwujudkan di dalam doa. Itu niat. Anak muda pengen nikah. Duit belum punya. Tapi niat nikah. Minimal menggerakkan lisannya untuk apa? Doa, ya Allah, panjenengan nggih ngerti Gusti kula kados pripun. Kerja nggih dereng. Sus. Bro. Langsung tuh. Ya Allah, gue banget jare. Nggak usah gitu terlalu lah. Kalau curhat nanti kolom komentar aja ya, nggak ada orang tahu. Iki sik ngomong donga langsung. Antum kira majelis ini doa mustajab gitu ya? Mumpung mustajab, wis kemecer ketoke. Sudah, maka minimal menggerakkan lisan untuk apa? Doa. Nah, sekarang lihat para salaf, Pak. Tadi malam kita bahas di Darul Ashfa. Doa mereka kepingin ketemu Ramadan itu sudah mulai 6 bulan yang lalu. Kita kapan doanya? Menit traweh iki lho, sik terus saiki. Lho mosok engko bengi traweh rek. Cepet ya ram rek. Ini orang yang eman-eman umur ketemu Ramadan rugi orang ini. Nanti malam traweh ini baru ketemu, baru tahu. Atau bahkan besok puasa ket kaget bengi iki. Lho mosok meneh wis poso rek. Poso maneh kapan matiku ya kok poso terus lho. Ini manusia ruwet ini. Ini manusia apa? Ruwet. Maka doa. Para salaf itu doanya mulai bulan Mulud. Bulan apa? Rabiul Awal. Itu sudah doa minta ketemu Ramadan. Sudah, berikutnya apa? Yang kedua, ciri bahwa orang itu punya niat, dia ikhtiar. Ikhtiarnya nomor 1, ikhtiar mencari ilmu. Ikhtiar apa? Cari ilmu. Sudah belajar fikih Ramadan? Sudah belajar? Sudah Ustadz, 17 tahun yang lalu khataman kitab fikih Ramadan. Sekarang belum. Berarti sekarang Anda tidak niat. Loh kan ilmunya sudah tahu. Tidak. Ilmu itu menunjukkan orang niat. Cari ilmu. Yang kedua, persiapan fisik. Nah ini fisiknya mulai dilatih mulai sekarang. Pijet sama Pak Sodikin. Itu antara tukang pijet sama tukang siksa tidak tahu bedanya saya. Tidak tahu di mana-mana kok mirip-mirip tukang pijet ini ya. Kalau kerungu yang dipijetin jerit, itu malah dibanter nih. Wah, namung ditemek mawon kok pun jerit. Dan bahasanya kok roto-roto podo kabeh tukang pijet ini. Nanti kalau kita bilang, nah di situ Pak enak, itu ndang ngalih. Sing enak gak cocok deh. Sing loro itu, wah Pak, loro Pak. Yo gini ki pas urate ini. Padahal saya yo ndak yakin iku urat tenan pora itu. Wong podo-podo gak ketok itu. Hah? Subhanallah. Nah tapi begitu. Persiapan fisik, apa persiapan fisik? Nomor 1, olahraga. Mulai olahraga. Istirahat yang cukup. Makan yang bergizi, mulai diatur. Kalau perlu minum vitamin. Itu ciri Anda niat. Nanti Allah lihat, oh ini niat betulan ini. Kalaupun sebelum Ramadan Anda meninggal, itu semua yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Karena Anda melakukan itu untuk persiapan apa? Ramadan, maka Ramadannya sama Allah dikasih. Kemudian persiapan apa lagi? Finansial. Itu ciri orang niat. Doa, ikhtiar cari ilmu, ikhtiar fisiknya disehatkan, ikhtiar nabung. Sampai saya sebutkan di antara amalannya para salaf
itu kerja lembur di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kerja apa? Lembur. Di bulan apa? Rajab dan Sya'ban. Tujuannya apa? Biar nanti Ramadan tidak terlalu sibuk kerja. Kenapa? Duitnya sudah cukup. Yo tinggal kerja, yang penting pantes lah, mosok gak kerja blas gitu loh. Sementara kita dibalik, Ramadan kerja keras. Tukang jahit. Iya, apalagi? Penjual kue, apalagi Ustaz? Bakul ndok. Puh, itu PT diceplesi kon ngendok sedina ping 4. Ayo ngendok. Gak ngendok tak pateni, ayo ngendok. Itu PT itu diuber situ-situ itu. Hati-hati bakul ndok ini, diazab sama Allah nanti di akhirat. Masuk PT digebuki. Nah, ikhtiar, kerja keras. Karena apa hadirin? Karena begini. Kita tahu uang itu, Pak. Kalau bahasa kerennya kan uang itu bukan segalanya. Tapi juga kita perlu ngerti segalanya juga perlu uang. Sementara kita Ramadan, Pak, buka puasa perlu, sahur perlu. Dan tidak usah gaya toh, anak kita pengen baju baru. Istri kita juga pengen pakai baju baru. Yo namanya orang hari raya lebaran, yo kepingin lah pantes di rumahnya ada apa? Ada kue. Dan itu perkara yang dalam ilmu fikih dibilang apa? Al-ada muhakkama. Ini adat sudah, yang kudu ono. Walaupun tidak wajib, tapi harus. Yo pengen lah rumah itu punya tirai baru, atau kalau rezekinya tambah ada kursi baru, kan kepingin. Nah maka itu jangan disibukkannya di bulan Ramadan, rusak Ramadanmu. Karena banyak orang yang Ramadannya rusak gara-gara siapa? Maaf ya, tukang. Lebaran kurang 7 hari, manggil tukang ngecat. Telung dina diwasi. Lo ngecat telung dino mek sakmene. Sampeyan kerja pembangkong, lho rusak posone. Orang lain fokus mengejar Lailatul Qadar, dia eker-ekeran sama tukang. Tukang masang keramik kamar mandi, gelut sama tukang. Apalagi kalau badannya kayak Ustadz Ganang gitu, mentolan nempelingnya tukang ini. Gelutnya menisane kerja. Ya apa? Beliau ini tipe-tipe orang lagi gak gelut saulan itu loro awake. Sembuh gelut besok apa tidak tahu. Minimal sama Ustaz Abu Hilal nampaknya ya. Sudah. Kalau perempuan menjelang 10 terakhir gelut sama tukang jahit. Tukang jahit itu HP ini gak mandek. Lagi di kokon jahit apa kokon balas WA. Di WA terus tukang jahit. Jual lali lo kainku lo yo. Wis 3 wulan. Jual lali lo yo kayak ono kancingnya double ono, kuatir pedot, wetengku gede. Ya Allah. Nah, maka itu yang pertama. Jadi kalau kepingin, kalaupun mudah-mudahan tidak, kalaupun kita tidak ketemu Ramadan, minimal pahala Ramadan apa sudah dapat. Faktor nomor 1 apa? Niat. Niat terbagi 2. Nomor 1 doa, nomor 2 ikhtiar. Ikhtiar cari ilmu, Pak, mulai sekarang. Belajar yang tadi-tadi itu loh. Yang kalau perempuan haidnya kering jam 12 malam belum mandi sampai adzan subuh. Kemudian di piring sisa nasi. Sudah adzan subuh. Kemudian jima sama istri, bangunnya telat. Menisan gak usah bangun terus nuai turu. Itu perlu dijawab. Kemudian fisik, finansial, itu juga perlu disiapkan. Sekarang yang kedua, setelah niat, apa Ustadz yang kedua? Biar kalaupun nanti saya meninggal sebelum Ramadan, saya dapat pahala Ramadan. Menyiapkan Ramadan untuk orang lain. Wah, ini penting. Apa? Menyiapkan Ramadan untuk orang lain. Apa Rasulullah katakan tentang perang? Barang siapa menyiapkan kuda perang, maka dia seperti orang yang sudah berangkat perang. Barang siapa memberikan bekal untuk orang yang perang, dia dapat pahala perang.
Barang siapa membelikan senjata untuk orang yang perang, kata Rasulullah, dia seperti orang yang perang, dia tidak ikut perang. Karena Islam itu keren banget Pak, proporsional. Sing soge ya wis sugih. Sing serius golek duit. Yang fokus dakwah, ojo kepikiran duit. Nah maka antara sing sugih mbek sing dakwah apa? Sinergi. Saya sama Abu Syanu sama Mas Dian, sinergi. Mereka yang sugih, saya yang dakwah. Jadi gak usah saling cawe-cawe, gak usah saya ngurusin dok, gak usah, malah rusak. Dan mereka berdua gak usah ngatur materi saya. Nanti keliru. Ngatur materi, Ustadz waya vaksin nyuntik dok. Nyuntik dok. Nah ini sinergi. Nah maka hadirin sekalian, nyiapin Ramadan untuk orang lain, ini dapat pahala Ramadan. Gak usah ruwet-ruwet. Misalkan, ini Panti Asuhan Ar-Rahmah bikin open donasi. Panjenengan dengar kata open donasi itu ndak usah alergi. Sing soge-soge gak usah gaya tok. Kenapa? Open donasi itu kudu mbelani wong melarat, mbelani sampean dewe. Orang sedekah itu bukan bantu orang lain. Bantu siapa? Bantu diri sendiri. Karena takutnya apa? Nanti salah satu ciri kiamat itu apa Pak? Ketika panjenengan mikul harta, Anda mau bagi-bagi, ternyata orang yang lain mengatakan apa? Loh, kok sampean mau ngasih saya? Kalau sampean mau itu loh, punya saya PN. Itu ciri apa? Dekatnya kiamat, karena uang sudah banyak sudah. Nah maka orang sedekah itu bukan bantu orang lain, dia bantu siapa? Diri sendiri. Gawakno yo bondoku di akhiratku tak cukup gitu loh. Jadi ketika kita kepingin Ramadannya orang kita dapat pahala, itu Bapak menyiapkan Ramadan untuk orang lain. Maka misalkan ini Panti Asuhan Ar-Rahmah buka donasi untuk pengadaan 1000 paket buka puasa atau 1000 bingkisan untuk santri. Coba, ini perlu dipikir Pak. Kita ini mikir awake dhewe gak mikir anake wong e. Lah apa duwe bapak? Loh, ya duwe bapak tapi kan rezeki ini beda. Kita perlu pikir orang lain. Karena kalau antum memikirkan orang lain, antum sama Allah dipikir. Jangan egois, wis ndak waktunya egois itu. Gak wayahe, apatis. Sing penting aku penak, wong liyane ya sak karep. Sekarang lihat harga minyak naik, minyak goreng. Orang kaya Pak, ndak bersuara. Olah rapopo sak larang-larangnya sik ketuku. Loh, panjenengan jangan mikir sampean, jangan mikir panjenengan tok, pikir orang miskin yang tidak punya minyak, kan begitu. Kalau perlu apa? Minyak itu borongan, wong sugih, dumen gratis. Cek cukong-cukong itu kaget lu. Anda tahu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu di waktu kota Madinah paceklik itu rombongan dagangannya Utsman datang lebih dari 100 ekor unta. Orang Yahudi datang ngenyang 10 kali lipat tidak dikasih. Apa kata Utsman? Ada yang beli lebih mahal dari kalian. Kata orang Yahudi, ya wis lah aku angkat tangan. Sopo sing nuku? Kata Utsman, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih untukku paling murah 10 kali lipat. Sampai 700, sampai tidak terhingga. Terus dibuka jendela rumahnya Utsman. Utsman teriak, Ayyuhal muslimun, orang Islam, itu semua gratis buat kalian. Saunto-untone belen. Orang Yahudi bilang apa? Junna Utsman. Iki Utsman gendeng. Apa kata Utsman? Kalian yang gila. Kalian beli dunia, sementara saya beli akhirat. Wah, iki loh wong soge itu mentalnya Utsman harus. Nah maka siapin buat orang lain. Kenapa? Dalilnya jelas. Barang siapa memberi buka puasa untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang diberi buka. Tahu semua kan? Nah, karena hadisnya buka puasa, wong Islam kurang mikir. Oh berarti buka sahur gak usah. Loh, sahur itu kata Imam Nawawi lebih penting. Kenapa? Karena makan sahur yang Anda beri kepada mereka itu bekal mereka untuk kuat aktivitas selama mereka puasa. Lebih gede pahala nih.
Maka itu kenapa panjenengan tahu tadi malam Darul Asfa ya, para salaf itu mengeluarkan zakat mal itu di bulan Sya'ban bukan di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa keluar zakat malnya tidak nunggu Ramadan, padahal Ramadan pahalanya besar? Apa mereka bilang? Supaya orang miskin punya persiapan ketemu Ramadan. Supaya orang miskin tidak bingung mikir Ramadan. Apalagi panjenengan yang kaya-kaya ini Pak. Kan kita ini semuanya pernah kecil ya. Tidak usah pernah, hantu masih kecil kok. Yang besar-besar ya loh. Kita semuanya kan pernah kecil. Kita waktu kecil dulu waktu puasa. Itu kalau buka puasa request enggak ke ibu kita? Request, kita minta, "Mak, engkau buka pengen ayam goreng. Mak, engkau buka pengen gurami. Mak, engkau buka pengen ayam geprek." Ini anak Anda bayangin bagaimana hancurnya hati orang tuanya ketika anaknya latihan puasa, dia minta menu buka puasa, orang tuanya tidak punya uang. Itu dipikir Pak. Dan mikir nasibnya orang miskin lebih besar pahalanya dibanding sedekah Anda. Lebih gede pahalanya timbang sedekah. Nah supaya nanti ketika kita tidak sampai bulan Ramadan, ternyata kita sudah nyiapin, iki kayak sampean posong kok yo, tak kei, piro butuhmu sak keluarga, 5 juta cukup, nyoh bismillah 5 juta. Dan lu ngomong 5 juta itu untuk orang kaya kecil loh Pak, yo, sing guyang-guyu iki berarti melarat iki. Guyon-guyon, begitu. Berapa butuhmu satu keluarga? Jadi wong Islam itu lek ngei kok aja imit-imit gitu loh. Beh ngei yo, nyoh 20.000 sik yo. Menilai kurang tak tambahi 2.000. Ngasih itu Pak. Yang bikin orang yang dikasih itu kaget. Masya Allah. Itu ngasih. Ngasih kok. Ndok telung iji. Kata orang miskinnya apa? Iki durung gas LPG ini geng goreng. Durung lengoni larang, masa tak untal mentahan ini. Jadi yo ndak apa-apa sih, tergantung kemampuan masing-masing. Tapi kalau idealnya dan kita mampu, itu ngasih buat orang persiapan Ramadan itu yang lego. Kasih berasnya 20 kilo. Kasih mie instannya 2 kardus. Kasih tepung terigu 5 kilo. Kasih gula 5 kilo. Kasih teh 50 bungkus. Supaya apa? Mereka ketika ketemu Ramadan fokusnya apa? Ibadah. Karena apa? Rezekinya Allah lewatkan kantong panjenengan. Dan hati-hati, kita ini dititipi sama Allah. Karpe Gusti Allah gitu tak titipno sampean kek no wong melarat. Lah kita gak kroso dititipi, kita kroso genku. Sing kerja aku, sing nabung aku. Lu kok mirip Korun ya? Mirip siapa? Korun. Nah maka supaya kalaupun kita nanti tidak ketemu bulan Ramadan, agar pahala Ramadan kita dapat, bagaimana caranya? Nyiapkan Ramadan untuk orang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada baiknya. Dan saya memohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, apabila ada candaan-candaan yang mungkin keterlaluan, apabila ada sikap yang kurang elok, kurang baik, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua di antara kita oleh Allah diberikan sehat walafiat, umur panjang, sampai insya Allah kita adalah ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.